Ya, ya, kita mulai. Jadi ini menurut judulnya harus Anda sudah cukup bisa kebayang bahwa yang akan dibahas nanti di sini adalah bagaimana atau teknologi apa atau teknik-teknik apa atau strategi apa yang dapat digunakan untuk menutupi rasa dari sediaan oral. Ya. Nah, ya sebagai introduction, jadi rute pemberian obat secara oral itu sudah ya paling familiar, paling dikenal di masyarakat, di konsumen, apalagi di masyarakat Indonesia. Ya, apapun itu bentuk sediaannya, apapun itu rute pemberiannya, masyarakat Indonesia selalu bertanya, sudah minum obat apa belum? Gitu. Hari ini sudah minum obat yang keberapa? Bahkan saking familiarnya, ya tidak sedikit mungkin, ya, karena saking awamnya, ya namanya suppositoria atau ovula yang harusnya diberikan via suppositoria via dubur, ovula via vagina, bahkan ada yang dimasukkan ke dalam mulut, ya gitu. Ya, namun demikian, ya, the most favorable, the most known bahwa oral dosage form atau pemberian secara oral itu paling familiar. Namun demikian, ini unpleasant ya, terkait dengan bahan aktif farmasi, active pharmaceutical ingredients, itu yang mostly ya, nggak ada, hampir jarang sekali ditemukan obat itu yang rasanya seperti buah, pure, buah murni, nggak ada. Kebanyakan obat-obatan itu, ya, ketika kita rasakan secara oral, ya, kita rasakan, itu rasanya tidak menyenangkan. Ya. Atau rasanya ya nggak jelas, obnoxious. Ya. Termasuk pahit, misalnya seperti pahit, asam, asin, manis, dan bahkan terbaru ini menurut istilah Jepang, rasanya seperti umami. Ya. Ya, umami itu rasa yang bagaimana? Jadi nanti sepertinya ada di slide-slide berikutnya. Jadi rasa umami itu rasa-rasa seperti asam amino. Jadi amis-amis tapi khas asam amino, khas protein. Itu. Dan ini kalau kita tidak perhatikan terkait dengan rasa obat-obat yang digunakan secara oral, ini selain rasanya nggak enak, bisa dapat memicu rasa yang ada daya tolak dari saluran pencernaan, mual, muntah, sehingga obat yang harusnya dikonsumsi tapi malah dimuntahkan kembali. Ya, sehingga rasa ini itu menjadi salah satu yang paling penting, ya, jadi salah satu komponen yang cukup penting yang dapat mempengaruhi pada mutu dari produk itu. Selain tentunya efek terapeutiknya, kenyamanannya, dan akseptabilitas dari pasien. Jadi untuk sediaan oral ini rasa itu bisa dibilang ya selain efek terapi itu posisinya juga cukup harus benar-benar diperhatikan gitu. Ya. Terutama untuk pasien-pasien yang pediatrik, yang anak-anak. Ya, karena anak-anak nggak seperti ini dewasa. Kalau dewasa kalau minum obat ya tinggal ditelan. Kalau anak-anak, apalagi anak-anak yang sensitif, yang ya begitu tahu rasa pahit dia mungkin ogah untuk minum obat lagi, gitu ya. Sehingga masking, menutupi ya rasa-rasa tidak enak dari aktif
active pharmaceutical ingredients atau komponen bahan aktif farmasi itu menjadi tantangan besar ya di dalam pengembangan dan desain sediaan farmasi secara oral, terutama untuk pasien anak-anak. Ini saya kasih simbolisasi di sebelah ini ya. Ini bagian contoh dari improvisasi, modifikasi ya sediaan oral paracetamol yang dulu sekali mungkin top tablet ya, sirup ke sini banyak beredar tablet-tablet yang tablet kunyah, jadi kayak permen, tapi isinya adalah paracetamol gitu. Bahkan ya agak out of topic, sekarang juga berkembang paracetamol yang diberikan secara suppositoria atau via-via. Nah, anak-anak, orang-orang yang lebih tua, atau kebanyakan orang, termasuk di sini adalah pasien-pasien disable, pasien-pasien yang ya ada gangguan terkait dengan fisik tubuhnya, ya, itu seringkali mempunyai masalah ketika menelan obat atau tablet atau kapsul. Oleh karena itu, ya, itu menjadi suatu desirable, sesuatu yang ya, kebutuhan yang sangat diinginkan untuk memproduksi, menyediakan obat-obat ya yang secara dalam bentuk sediaan tablet itu dapat dilarutkan atau dalam bentuk sediaan cairnya. Nah, dan masalah umumnya itu adalah terkait dengan rasa obat itu. Nah, pendekatan-pendekatan yang sudah ada pada umumnya ya itu untuk menutupi rasa itu ya, ada yang metode kimia, ada metode fisika, dan semua metode ini adalah bertujuan untuk masking, untuk menutupi atau mencegah interaksi obat dengan taste buds. Taste buds itu ya kondisi rasa di lidah ya. Jadi lidah ini kan ya ada komponen-komponen, ada ya bagian-bagian dari lidah ini ada yang pahit, asin, manis, ya itu. Nah, itu. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan umumnya begitu. Sini, ngapain sini? Ngapain yang sini? Nah, setelah introduction kita masuk ke sense of taste. Bagaimana kita ya sense of taste. Jadi rasa itu yang bagaimana ya. Jadi rasa itu dapat didefinisikan secara biologi sebagai reaksi kimia yang datang dari respon ya. Jadi respon dari 4 persepsi rasa yang umum di lidah ya, sehingga ada di lidah tadi ya, saya tidak mencantumkan bagian lidah di sini karena menurut saya kok bagi saya kurang menarik ketika menggunakan lidah, terus ada bagian-bagian apalagi kalau lidah yang kelihatan hidup itu ya ada persepsi manis, asin, pahit, dan asam. Itu komponen itu ya. Jadi secara definisi biologically, jadi rasa itu dapat didefinisikan sebagai reaksi kimia ya, dari respon lidah itu. Dan dari rasa itu, sense of taste itu, ya ini yang kita bisa rasakan, kita bisa membaui, kita bisa menyentuh, kita bisa pandangan, dan kita bisa mendengarkan. Dan dari rasa itu kan bisa ya bahkan terkait dengan sediaan farmasi itu tidak sedikit ya, makanya tadi di awal ada improvisasi paracetamol dalam bentuk tablet anak-anak, tablet kunyah anak-anak, dan rasanya sangat diharapkan didesain supaya anak-anak itu menyukai ya.
dikarenakan tidak sedikit sekarang untuk pasien atau konsumen itu selain efek terapi, ya dia merekomendasikan obat itu terkait dengan rasa. Gitu. Ya. Ini seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan jumlah manusia yang semakin banyak, ya, dan dengan karakteristik manusia yang macam-macam, ya. Jadi sales penjualan obat tidak semata-mata efek terapi, tapi juga ke rasa. Banyak masyarakat yang merekomendasikan pakai obat ini aja, rasanya lebih ini, rasanya lebih halus, lebih itu. Ya, manisnya nggak terlalu manis, pahitnya bisa nggak kehilangan, pahitnya bisa hilang, nggak terasa pahit, dan lain sebagainya. Ya. Nah, fungsi utama dari rasa itu adalah untuk mendrive, ya, ya, untuk mendrive, untuk menggiring nafsu makan. Nah, untuk kebutuhan manusia seperti sugar, gula, dan protein, dan melindungi kita dari racun. Ya. Jadi pintu pertahanan terhadap tubuh itu rasa. Ya. Makanya tadi kalau obat tidak dimasking, tidak ditutup rasanya, dan ada pahit di sana, itu secara spontan kalau tidak hati-hati, tubuh itu akan ada tolakan di sana, ya, muntah, sehingga susah minum obat. Sehingga fungsi utama rasa ini adalah mendrive, ya kalau rasanya enak kita jadi ya, mau minum obat, ya appetite, nafsu minum obatnya ada, dan sehingga obat itu dapat memenuhi permintaan dari tubuh, harapan dari tubuh, sehingga ya obat itu dapat rasa itu menjadi dapat bagian dari menghantarkan obat itu ke dalam tubuh, sehingga begitu nyampe dalam tubuh, obat akan menjalankan fase liberasi, ya. Terus setelah liberasi dia kalau sekian padat dia liberasi desintegrasi, kemudian absorpsi, distribusi, dan metabolisme setelah fase eliminasi. Tapi fase liberasi apalagi terkait dengan warna sesuatu yang sangat-sangat krusial. Nah, sensasi rasa itu dapat diklasifikasikan hingga 5 rasa prinsipal, ya, 5 rasa utama, ya. Jadi manis, asam, asin, pahit, dan umami tadi. Ya. Umami itu dari istilah Jepang yang dapat diterjemahkan secara kasar adalah rasa yang menyenangkan atau ya dari daging dan terkait dengan nukleotide, atau rasa meat, rasa seperti makanan, ya. Makanan daging, meat. Umami secara spesifik, ya, adalah rasa yang dihasilkan oleh adanya glutamat dan nukleotida. Ini gambaran dari sensasi rasa secara dasar. Rasa manis dari glukosa, areanya di ujung, garam areanya di ujung dan samping, ya. Asam di samping, pahit, contohnya rasa quinine, ya, atau kina, ya, pahit, mau ini area di lidahnya itu di belakang, dan ini batas konsentrasinya segini, ya. Ya. Pahit, batas konsentrasinya sangat kecil, ya. Gitu. Halo? Halo? Halo Pak. Ya, halo Pak. Masih ngikutin atau udah pada pergi tidur? Masih ngikutin Pak. Masih ngikutin? Iya Ya. Pak. Siapa tadi yang jawab ini? Nafadila Azhari. Nafadila ini kamu angkatan 2000 berapa? Nafadila. Angkatan 2018 Pak. Oh, 2018 ya? Oh, oke. Lanjut, ya. Ini gambaran dari sensasi rasa secara dasar.
Lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke dalam. Jadi bagaimana atau gambaran menutupi rasa, taste masking. Ya. Sebelum sana kita lihat di sini eh, gambaran ya terkait dengan rasa obat itu pada umumnya. Kita lihat di sini ya, tantangan dalam memasking rasa dari zat aktif primer, zat aktif farmasi primer, pahit. Lihat tuh, lebih dari 50% obat itu pahit. Ini tantangan ya. Dan mostly tantangan untuk menutupi rasa, masking taste masking itu taste masking for bitter taste. Ya. Bawahnya asam, aromatik. Nah, aromatik ini tentunya aroma-aroma yang kurang menyenangkan. Ya. Karena aroma yang kurang menyenangkan itu juga bisa memicu ya, keluarnya asam lambung, dan itu memicu terjadinya mual muntah. Trigeminal di bawahnya, yang lain-lain, nah, eksipien. Ya, jadi menutupi rasa pahit itu tantangan yang paling dominan. Ya. Yang atas masking, teknologi menutupi rasa itu mencakup dua aspek. Yang pertama, seleksi pemilihan senyawa masking ya, penutup rasa yang cocok, pemilihan teknik menutupi rasa yang suitable, yang cocok. Ya. Nah, kebanyakan di sini ya, teknik ini. Ya. Teknik untuk menutupi rasa yang cocok ini dapat menghasilkan impact ya, keduanya, menutupi substance, ya, menutupi jadi kualitas dari ya, dapat berdampak keduanya, jadi mutu dari taste maskingnya menutupi rasanya, dan proses efektivitasnya. Sehingga concernnya di sini adalah mostly kebanyakan adalah bagaimana teknik untuk test masking menutupi rasa yang cocok. Sebelum masuk ke tekniknya, perlu diperhatikan juga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknologi test masking menutupi rasa. Ya. Yang pertama, lamanya rasa pahit dari zat aktif itu. Ya, karena karakter zat aktif macam-macam. Ada yang rasa pahitnya singkat, ada yang kerasa lama sekali. Ya. Dosis yang dibutuhkan, ya, bentuk ukuran partikel dan distribusinya, bentuk ukuran partikel dan distribusi ukurannya, kelarutan zat aktif, profil pelepasan yang diinginkan dan bioavailabilitas yang diinginkannya, bentuk sediaan yang diharapkan, disintegrasi yang dibutuhkan, dan laju disolusi produk akhir. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Karena ini semua, ya kalau ini terkait dengan benar pure tesnya nanti bagaimana. Kalau yang ke bawah ini nanti ini terkait ya. Karena begini, karena ini terkait dengan efek farmakologinya, efek terapeutiknya. Karena begini, ya kita mendeliver obat itu tujuannya adalah memberikan efek terapi. Tetapi untuk kasus-kasus yang sediaan yang diberikan secara oral, rasa itu juga sangat menentukan. Sehingga kita juga perlu meng-create menutupi rasa taste masking dari sediaan oral yang kita buat. Tetapi kita jangan sampai melupakan bahwa tujuan utama kita mendeliver obat itu adalah mendapatkan efek terapi yang maksimal. Sehingga ini juga harus diperhatikan. Gitu. Nah, sifat-sifat dari proses menutupi rasa yang ideal itu diantaranya ya, tidak ada efek samping, efek tambahan pada bioavailabilitas obat, ya, melibatkan ya, komponen-komponen peralatan dan tahapan-tahapan proses yang seminim mungkin, seefektif mungkin, seminim mungkin. Ya.
Karena begini, dalam kita mendesain sistem informasi, semakin panjang proses, semakin rumit proses, itu juga faktor kritikalnya juga semakin banyak. Ketika semakin panjang proses, faktor kritikalnya juga semakin banyak, sehingga komponen-komponen yang harus dijaga juga akan semakin banyak. Sehingga dalam hal ini, proses menutupi rasa, test masking proses ini, sebisa mungkin equipment dan tahapan prosesnya itu tidak terlalu banyak. Gitu. Karena nanti prosesnya harus, kalau misalkan prosesnya panjang, ya proses kontrolnya, pengawasannya juga harus panjang. Karena semakin panjang proses, satu proses terlewati, ini akan mempengaruhi proses yang lainnya. Gitu. Terus juga biaya produksi yang kalau bisa efisien mungkin, seminim mungkin, dan easy to prepare, mudah dalam penyiapannya. Berikutnya keempat, dapat dilakukan pada temperatur ruangan. Yang kelima, membutuhkan jumlah eksipien yang minimum, yang aman, biayanya nggak terlalu mahal, dan secara ketersediaan itu relatif mudah. Nah, ini teknik-teknik yang dapat kita lakukan terkait dengan bagaimana kita dapat mentes masking, menutupi rasa dari sediaan oral yang kita buat. Yang pertama, dengan penambahan flavoring and sweetening agents. Jadi penambahan bahan tambahan yang dapat meningkatkan rasa manis dan dapat bahan-bahan tambahan yang dapat meningkatkan rasa. Yang kedua, microencapsulation. Yang ketiga, granulasi. Yang keempat, resin penukar ion. Yang kelima, formulasi menggunakan kompleks inklusi. Yang keenam, menggunakan inhibitor kepahitan. Yang ketujuh, dengan multiple emulsion, emulsi ganda. Yang kedelapan, dengan pendekatan prodrug. Yang kesembilan, dengan pembentukan gel. Yang 10, pengembangan liposom. Yang ke-11, miscellaneous. Teknik-teknik yang tidak tercakup di dalam 10 teknik yang di atasnya. Ya. Nah, yang pertama, penambahan senyawa-senyawa pemanis atau senyawa-senyawa peningkat rasa, ya, atau memperbaiki rasa. Teknik ini ya, adalah yang paling utama atau paling banyak digunakan, ya. Dan pendekatannya paling sederhana untuk menutupi rasa, terutama ya untuk kasus formulasi pediatrik atau anak-anak, tablet kunyah, chewable tablets, dan formulasi liquid, formulasi sediaan cair. Ya. Namun pendekatan ini relatif kurang sukses untuk obat-obatan yang larut air, ya, highly water soluble drugs, yang dia sangat mudah larut air dan sangat pahit. Ya. Kurang sukses. Kenapa? Karena ini dengan penambahan ini ya, jadi dengan penambahan katakanlah dengan penambahan bahan. Kalau obatnya sangat pahit, itu harus diperhitungkan berapa banyak bahan-bahan tambahan yang perlu ditambahkan. Makanya ini perlu untuk kasus-kasus ini mungkin bisa di approach, bisa dipakai pendekatan teknik yang lainnya. Pemanis-pemanis buatan, artificial pemanis dan rasa, artificial flavor, ini secara umum digunakan bersama dengan teknik-teknik menutup rasa yang lain untuk mengimprove, meningkatkan efisiensi teknik ini. Jadi maksudnya di sini adalah teknik ini dengan penambahan flavor or sweetening agents itu di-combine, ya. Misalnya dia tidak semata-mata ditambahkan begini saja, tapi akan lebih menghasilkan efek yang sangat bagus, yang sangat optimum
ketika dia digunakan juga dengan dikombinasi dengan teknik menutupi rasa yang lainnya. Contoh bahan yang natural, contohnya peppermint, ya signifikansinya peppermint relatif kurang stabil, natural. Tapi kan sekarang juga ada peppermint yang chemical. Ya. Ada artificial, sini vanilla. Nah, karena di artificial, create the design, ya signifikansinya sangat stabil. Natural and artificial strawberry, ya ini efektif pada konsentrasi yang rendah. Nah, ini contoh penambahan senyawa tambahan agent flavoring and sweetening. Eucalyptus oil untuk formulasi pencuci mulut, obat kumur, pencuci mulut. Ini obatnya eucalyptus oil, ya, dapat digunakan dengan senyawa penutup rasanya Venson, Borneol atau Isodoniol. Senyawa obatnya Benzoyl Florida, tipe formulasinya dentifrice, ya, menggunakan ekstrak atau manis berdasarkan stevia dan glycerin. Ya. Aspirin dapat digunakan tablet effervescent, ya, dan lain-lain. Saya lihat sini. Sirup ibuprofen, penutup rasanya dapat menggunakan sakarin. Sakarin ini artificial sweetener, pemanis buatan, dan atau refined sugar. Nah, bisa dilihat di sini. Ini contoh penggunaan senyawa-senyawa pemanis dan peningkat atau memperbaiki rasa. Berikutnya teknik mikroenkapsulasi. Nah. Halo? Halo? Ya, halo Pak. Halo Pak. Masih? Iya, Pak. Masih join? Masih Masih Pak. Pak. Ada yang ditanyakan Masih nggak? Pak. Belum? Belum Pak. Apa? Bu Tuti, Bu berarti udah ambil nilai kuis belum ya? Halo? Belum Pak. Nilainya dari tugas Bu terstruktur. Tuti. Iya Bu Betty juga. Tugas terstrukturnya apa? Kalau Bu Tuti makalah Pak. Kayak review jurnal gitu. Kalau Bu Betty ini analisis kemasan sediaan farmasi. Oh, berarti belum ada yang ngasih tugas kuis ya? Belum Nanti Pak. minggu depan kita kuis ya. Minggu depan atau pas kuliah akhir aja. Ya. Oke? Halo? Ya. Ini biar ada nilai kuisnya. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang mikroenkapsulasi. Ya. Mikroenkapsulasi adalah proses ya, di mana ya gugus-gugus aktifnya, senyawa aktifnya itu, yaitu tetesan-tetesan padatan atau cairan, itu di coating, disalut ya, dengan material-material polimer atau ya, lapisan film. Ya. Jadi di coated ya, dengan senyawa polimer atau disalut selaput. Nah, itu mikroenkapsulasi. Jadi polimer yang digunakan untuk mengcoat, menyalut mikroenkapsulasi itu ya, harus mempunyai atau harus mampu ya, melindungi rasa pahit dari obat dan tidak menimbulkan ya, pengaruh tambahan atau tidak menimbulkan ya, pengaruh dari profil pelepasan obatnya.
Jadi perlu diperhatikan. Metode yang umumnya digunakan untuk mikroenkapsulasi diantaranya adalah dengan penyalutan suspensi udara, air suspension coating, dengan pemisahan fase koabsorpsi, dengan spray drying, pengeringan semprot, dan spray congealing, pengeringan semprot, dengan pen coating, dengan penyalutan menggunakan panci, dengan penguatan pelarut solvent evaporation, dan dengan metode sentrifugasi multi orifice. Metodenya banyak untuk mikroenkapsulasi. Intinya mikroenkapsulasi adalah ini obat yang akan di masking, ya. Nah, dia dengan disalut, ya, di encapsulated, ya, dan encapsulatednya itu dalam ukuran micro, ya, micro encapsulation. Ya, ini contohnya teknik spray drying menggunakan obat yang digunakan ampicillin trihidrat, coating agentnya natrium CMC, untuk obatnya serbuk, dan ini suspensi. Ya. Solvent evaporation metode double. Granulasi, sebagaimana yang sudah diketahui adalah suatu tahapan proses yang umum dari untuk produksi sediaan tablet. Ya. Granulasi dapat digunakan untuk melindungi rasa, ya, terutama untuk obat-obat yang mempunyai rasa pahit yang slightly, yang tidak terlalu pahit. Ya. Keuntungan dari teknik ini adalah tidak mahal, pengoperasiannya cepat, dan teknologinya itu relatif mudah untuk di scalable, untuk difabrikasi, ya, karena udah proses granulasi scalable, jadi skalanya bisa dimainkan, ya, mau skala pilot, skala pabrik. Granulasi ini dia menurunkan luas permukaan spesifik dari substansi-substansi yang pahit yang dia kontak dengan taste bud itu ya, lidah, ya, ketika konsumsi secara oral. Contoh obatnya erythromycin, kategorinya antibiotik. Granulasi senyawa penggranul yang digunakan tentunya asam alginat, dextromethorphan, antitusif, antibatuk, cyclodextrin, merfloxacin, antibiotik, nah, gitu. Ya, dengan tambahkan di granulasinya. Ya. Nah, metode berikutnya adalah resin penukar ion, ion exchange resin. Ya. Ini adalah salah satu pendekatan yang populer di dalam menutupi rasa obat-obat yang pahit berdasarkan resin penukar ion. Resin penukar ion adalah polimer organik inert sintetis yang terdiri dari network jaringan hidrokarbon, yang mana ini dengan pertukarannya ini dengan pertukaran itu dia dapat bertukar dengan ion, ya. Dan dia dapat ionizable exchange, dia dapat bertukar secara ion dengan ion-ion yang labil, ya, untuk kehadiran ion di sekitar medium. Jaringan polimer yang paling banyak digunakan untuk teknik ini adalah copolimer. Copolimer berarti polimer bersama, ya, kombinasi polimer, stirin dan divinyl benzene atau DVB. Polimer lain yang seperti akrilat atau asam metakrilat yang di-cross-linkkan dengan DVB dan mengandung gugus-gugus fungsi yang sesuai, ini juga sudah mulai digunakan sebagai pembawa penukar ion obat. Teknik ini cocok untuk menutupi rasa-rasa yang tidak menyenangkan dan bau dari obat. Ion exchange resin. Masih resin penukar ion, ya, pelepasan obat dari resin tergantung pada sifat dari resin dan
lingkungan ioniknya di dalam saluran pencernaan, gastrointestinal tract. Molekul obat dapat ditarik ke resin yang dilepaskan dengan pertukaran ion yang sesuai di dalam saluran pencernaan, diikuti oleh difusi molekul bebas obat keluar dari resin. Contohnya kloroquine fosfat, kloroquine. Ada yang enggak kloroquine? Apa itu kloroquine? Halo? Nanti sempat naik daun kemarin, kloroquine. Halo? Halo Bapak. Halo Pak. Ya, kloroquine. Ada yang ngikutin nggak berita kemarin kloroquine buat apa? Buat terapi COVID. Nah, nanti dia ngikutin perkembangan zaman. Ini siapa nih barusan yang jawab nih? Halo? Oh, Khairunisa. Yang barusan jawab kloroquine untuk terapi COVID barusan siapa? Inesa. Ini siapa? Halo? Halo Pak. Ya barusan yang jawab kloroquine buat terapi COVID siapa barusan? Faradina. Halo? Faradina Pak. Oh, Faradina. Faradina. Faradina Korina Najib. Ya. Jadi kloroquine itu termasuk obat-obat lama ya. Ya karena memang tren drug discovery sebelum merebaknya COVID itu emang banyak riset itu udah ya bisa dibilang udah nggak ngelirik lagi riset tentang antivirus, antibiotik banyak karena secara investasi di pabrik ya itu investasinya besar tapi secara margin keuntungan itu kurang signifikan. Makanya drug discovery ya, sebelum merebaknya COVID kebanyakan itu drug discovery ke anti cancer buat penyakit metabolik degeneratif. Ya, makanya begitu merebak COVID ya, orang kelabakan, ada peneliti di dunia kelabakan dan mencoba mencari database riset-riset kira-kira dari senyawa obat yang secara struktur berdekatan dan dapat digunakan sebagai antivirus ya antaranya adalah merebaknya kloroquine. Resin yang digunakan Indian cation exchange resin, ya, ciprofloxacin, ini contohnya. Carbomer 934 ini tidak dapat digunakan sebagai resin pembakar ion. Ya. Berikutnya adalah formulasi kompleks inklusi. Kompleks inklusi adalah hubungan host case, ya, host case, tamu dan tuan rumah dan tamu, yang mana ya, sebagai host itu adalah agen kompleks dan sebagai guest sebagai tamu adalah drug molekul ya, atau bahan aktif. Ya. Molekul obat ini fix cocok dengan rongga ya, atau space yang dimiliki oleh senyawa-senyawa pengkompleks, ya, yaitu molekul host membentuk stabil kompleks yang stabil. Ya. Senyawa-senyawa pengkompleks ini dapat memasking rasa pahit, ya, dapat dengan cara menurunkan solubilitas larutan orangnya atau dengan menurunkan jumlah partikel-partikel obat yang terekspos di taste bud. Taste bud sekali lagi itu di daerah lidah, ya, campuran rasa ini, sehingga dia dapat menurunkan persepsi rasa pahit. Teknik ini sangat cocok hanya untuk obat-obat yang dosisnya rendah. Ikatan van der Waals umumnya terlibat di dalam interaksi
antara host dengan molekul gasnya, molekul tamunya untuk membentuk kompleks inklusi. Dan senyawa yang paling banyak digunakan untuk kompleks inklusi ini adalah beta-siklodextrin. Jadi beta-siklodextrin ini senyawa pengkompleks yang paling banyak digunakan untuk membentuk kompleks inklusi. Di sini kalau di case ini kompleks inklusi untuk menutupi rasa, tapi di case yang lain kompleks inklusi ini dapat digunakan juga untuk meningkatkan kelarutan atau strategi ketika kita misalkan untuk membuat mikropartikel atau nanopartikel atau liposom, senyawa kita termasuk high hydrophobe, senyawa yang sangat hydrophobe, itu kita juga dapat menggunakan kompleks inklusi, dan beta-siklodextrin juga yang paling banyak digunakan. Jadi kompleks inklusi ini selain untuk dapat menurunkan, dapat digunakan untuk menutupi rasa, test masking juga dapat digunakan untuk membuat obat itu terlindungi ya di dalam komponen terkapsulasi sehingga terbentuk kompleks inklusi. Ini contoh obat yang rasanya ditutupi dengan kompleks inklusi, ya. Metronidazole antibakteri, sediaan cair oral, chloroquine fosfat, antimalaria chloroquine lagi, senyawa pengkompleksnya asam tanat, ya. Ini beta-siklodextrin, ini contoh formula si kompleks inklusi. Ya. Nah, terus berikutnya teknik yang lain adalah dengan menutupi rasa dengan menggunakan inhibitor kepahitan, dengan menggunakan penghambat rasa pahit. Ya. Pengembangan ini, ya, pengembangan inhibitor universal yang spesifik untuk rasa pahit ini sudah mulai dikembangkan, ya. Ya. Terutama untuk fisiologi rasa dan pharmaceutical sciences, tetapi ya, sampai sejauh ini belum ditemukan inhibitor yang benar-benar available. Kesulitannya, salah satu kesulitan utamanya adalah menemukan inhibitor universal untuk rasa pahit, yang mana dia dapat menghambat kepahitan itu, ya, dalam suatu senyawa, tetapi dia tidak dapat menghambat rasa pahit di senyawa yang lainnya. Ya, jadi ini kesulitannya. Jadi belum ditemukan universal inhibitor untuk rasa pahit. Garam-garam natrium seperti NaCl, natrium asetat, natrium glukonat, ini sudah dicoba, ya, dan terbukti dia mempunyai potensi sebagai inhibitor untuk beberapa senyawa-senyawa yang pahit. Teknik berikutnya multiple emulsion, ya, dengan emulsi ganda. Ya. Jadi satu dari pendekatan baru taste masking ini adalah dengan melarutkan atau mensuspensikan partikel-partikel obat yang pahit di dalam fase dalam dari emulsi ganda, ya. Baik itu sebagai fase dalam adalah yang cair atau apakah yang minyak, tergantung dari kelarutan obatnya. Jadi tergantung. Jadi kalau misalkan kita sebagai interface dapat digunakan yang cairan, water atau oil. Nah, nanti tinggal di multiple emulsion. Sistem ini umumnya digunakan untuk pengantaran obat yang pelepasannya terkendali atau control release delivery of pharmaceutical. Jadi control release di SDN yang pelepasannya terkendali. Apakah multiple emulsi WOW atau OWO, ya, dari chloroquine phosphate, ya,
ini telah dibuat dan dilaporkan. Ya, berarti ini sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa kloroquine fosfat ini dapat digunakan dalam multiple emulsi POW atau OWO, dan ini secara efektif mampu menutupi rasa pahit dari kloroquine fosfat itu. Teknik berikutnya adalah prodrug, pendekatan prodrug. Ya. Seperti kita ketahui, ya prodrug itu adalah senyawa terapeutik yang dia itu mempunyai gugus tidak aktif, ya, tetapi ya, ketika mengalami biotransformasi metabolisme setelah lepas dari sediaannya, dia dapat menjadi metabolit utama, metabolit induk dari senyawa aktif itu. Ya. Jadi prodrug itu ketika dia belum di metabolisme, dia aktivitas farmakologinya belum seperti senyawa induknya, atau bahkan mungkin dia tidak punya senyawa aktivitas farmakologi, tapi begitu sediaan itu masuk ke dalam tubuh dan di metabolisme atau di biotransformasi oleh tubuh, ya, prodrug itu lepas dan dia akan terpisah secara struktur kimia sehingga ada metabolit yang itu sesuai dengan senyawa induknya. Prodrug-prodrug yang mempunyai rasa tidak pahit seperti analgesik opioid dan antagonisnya itu diformulasikan untuk meningkatkan penghantaran bukal, dan ini digunakan sebagai prodrug. Dan bioavailabilitasnya ini meningkat tanpa adanya efek samping. Contoh senyawa induknya chloramphenicol dengan dibuat prodrug chloramphenicol palmitat atau chloramphenicol fosfat, ini rasa pahitnya dapat hilang atau berkurang. Ya. Makanya jarang sekali sekarang kita ketahui chloramphenicol sebagai obat itu dalam bentuk chloramphenicol saja atau sebagai senyawa induknya. Seringnya yang digunakan adalah dalam bentuk chloramphenicol palmitat atau chloramphenicol fosfat. Clindamycin produknya alkyl ester, erythromycin alkyl ester, tetracycline produknya tetracycline 3,4,5 trimetoxybenzoat. Pendekatan prodrug. Berikutnya, teknik yang lainnya adalah dengan menutupi rasa menggunakan gelatin, ya, dengan prinsip pembentukan gel. Ya. Jadi gelatin yang terhidrolise ini telah ada penelitian yang mengatakan dia dapat meningkatkan rasa dan rasa di mulut ketika dia diinkorporasikan ke dalam senyawa kecil, contohnya dalam tablet kunyah yang mengandung senyawa-senyawa untuk menutupi rasa. Jadi gel yang tidak larut air itu terbentuk dengan contohnya di sini adalah natrium alginat, ya, dengan kehadiran logam-logam bivalen yang juga di research, dieksplor untuk sifat-sifat menutupi rasanya. Terfenadin mixed dengan natrium alginat, parafinan dan makrogol 400 itu memberikan formulasi yang dia dapat menutupi rasa. Ibuprofen dan natrium alginat dicampur dalam air dan ditambahkan secara dropwise, tetes per tetes, ke dalam larutan yang berair dan yang mengandung kalsium chloride ini memberikan tasteless, tidak ada rasa, dan jelly yang tidak ada baunya. Ini taste masking by gelatin. Dan telah dilaporkan bahwa rasa pahit itu secara completely itu hilang di dalam medikasi gel yang terbentuk. Ya. Berikutnya, strategi yang lain adalah dengan pengembangan liposome.
Ya, development liposome. Ya. Cara lain untuk memasking, menutupi rasa yang tidak enak dari senyawa-senyawa terapi adalah dengan mengentrap ya, mereka ke dalam bentuk liposom. Liposom itu adalah molekul pembawa yang terdiri dari beberapa lapisan lipid, yang mana obat-obat yang pahit itu dientrap, ya, dientrap, dijebak dientrap ya, di dalam molekul lipid. Sebagai contoh, inkorporasi ke dalam liposom yang disiapkan dengan ya, egg fosfatidilkolin, ya, fosfatidilkolin telur yang dimasking dengan yang menutupi rasa pahit dari kloroquine fosfat di dalam HEPAS. HEPAS ini suatu senyawa buffer pada pH 7,2. Senyawa pahit ini secara umum dia hidrofobik. Ya. Oleh karena itu, lipoprotein yang terdiri dari asam fosfatidik dan beta-laktoglobulin ini dapat menutupi tempat targetnya dari rasa pahit ya, pada membran reseptor rasa tanpa mempengaruhi respon terhadap garam, asam, gula, atau asam-asam amino yang manis, liposom. Ya. Teknik yang lain, miscellaneous methods. Jadi metode-metode yang tidak ada di sebelum-sebelumnya, ya, atau metode-metode yang lain. Metode miscellaneous itu kalau dikonotasikan artinya adalah metode-metode campuran. Contoh dengan pembawa effervescent. Ya. Pembawa effervescent ini digunakan untuk menutupi rasa setiap obat yang dia tidak larut dalam air sebelum diberikan. Saat ini, tablet effervescent fentanyl dan fluoroperazine dikembangkan untuk obat-obat ini, ya, untuk di rongga mulut, untuk pengantaran bukal, sublingual, dan absorpsi gingival. Formulasi ini mengandung obat di dalam kombinasi dengan senyawa-senyawa pembawa effervescent yang dia dapat mempromot, ya, meningkatkan absorpsinya di dalam rongga mulut dan melindungi rasa pahit. Ya. Terus berikutnya masih miscellaneous methods dengan modifikasi kekentalan, biological modification. Jadi dengan peningkatan viskositas dengan modifier rheological dengan pengatur kekentalan seperti gums atau karbohidrat, ini dapat menurunkan difusi senyawa pahit dari saliva, ya, kelenjar saliva di dalam lidah ke dalam taste buds, ya, dalam lidah yang dapat ini rasa. Gelatin dan material-material penambah rasa seperti penambah rasa coklat ini dapat menutup rasa pahit asam tanat, ya, dengan efek-efek viscosity, kekentalan, yang mana ini dibuat dalam bentuk jelly dengan pendinginan. Suspensi acetaminophen ini dapat diformulasikan dengan gum santan dan mikrokristalin selulose untuk menurunkan rasa pahit. Rasa pahit dari sirup yang mengandung phenobarbital ini juga dapat ditutupi dengan menggunakan polyhydric alkohol seperti polyethylene glycol, polypropylene glycol, dengan polyvinyl pyrrolidone atau PVP, gum Arab, dan atau gelatin. Miscellaneous method yang lain dengan wax embedding of drug. Jadi wax di-embedded ke obat. Ya. Jadi rasa ini ditutupi dengan mengembedded menjadikan satu granul FeNaCl, klorfenyl maleat, difenoxamin HCl yang disiapkan di dalam asam stearat dan wax. Ya, yang lain, wax atau lilin yang lain. Pendekatan dan pengembangan terkini dalam penutupan rasa, ya, diantaranya ini sudah mulai banyak riset-riset ya, masuk kategori miscellaneous methods, metode-metode miscellaneous ya. Jadi sekarang banyak peneliti-peneliti di area farmaseutik ini yang dia mencoba bagaimana dapat terus ya menemukan atau menggunakan metode-metode yang
baru dan efektif untuk menutupi rasa dan mengevaluasi rasa pahit itu. Ini tambahan, bagaimana kita perhitungan formula rasa pahit kunyah. Nah, sekali lagi kalau dalam bahasa Indonesia berarti saya punya slide ini yang lama. Ya, motivasi. Rasa pahit kunyah speknya menurut kita sebagai berikut: rasa menyenangkan, jelas, tanpa diikut rasa ikutan pahit. Halo? Ya. Flavor tidak terlalu menonjol, dapat dikunyah atau dikemut dengan baik, tidak kasar seperti pasir yang dapat kunyah, lebih disukai yang menimbulkan rasa dingin di mulut, tidak menimbulkan lengketan pada gigi atau geligi, distribusi warna yang merata sesuai dengan flavor, kekerasan dan probabilitas yang cukup. Dapat kunyah. Tertentu merasa tablet kunyah, ya tadi ada penyalutan tadi, misalnya populasi, kompleks inklusi tadi, pembentukan kompleks inklusi dengan siklodextrin, kompleks molekuler obat-obat kimia. Ini lebih spesifik ke tablet kunyah. Ya. Kelar, selesai. Ya. Ada pertanyaan? Halo. Pak, Ya. saya izin bertanya tadi yang di bagian teknik penetapan rasa yang di pos